Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan proyek ujian akhir semester mata kuliah pembelajaran mesin teori kelas I1. Kami dari kelompok 12 dengan saya Sarafin Bella Naomi dengan NIM akhir 017 bersama dengan rekan saya. Saya Nikel Vita Maharaniwala dengan NIM akhir 034. Pada proyek ini, kami akan membahas mengenai water quality classification using SPM method. Pada proyek kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai pertama akan ada pendahuluan, kemudian dilanjutkan dengan dasar teori, kemudian ada metodologi penelitian, dan juga akan ada uji coba menggunakan Python. Pertama, kita akan bahas mengenai pendahuluan. Kita akan membahas mengenai latar belakangnya. Air adalah sumber daya yang paling penting bagi kehidupan. Menurut laporan PBB 2017 menyebutkan bahwa 80% air limbah dunia itu dibuang tanpa diolah. Hal ini menyebabkan rusaknya ekosistem dan mengancam kesehatan bagi manusia. Pada tahun 2050, diperkirakan permintaan air tawar global akan meningkat sepertiga dari saat ini. Pemantauan kualitas air juga melalui klasifikasi merupakan hal yang menjadi sangat penting untuk mengontrol pencemaran. Perhitungan manual pada saat ini sudah tidak sangat efisien karena nantinya ada larutan-larutan dan beberapa parameter yang akan digunakan seperti oksigen terlarut, bakteri, pH, konduktivitas, BOD, COD, dan juga coliform. Algoritma SVM diduga mampu untuk mengeneralisasikan sampel dan menangani masalah nonlinear dengan membuat proses pemantauan lebih sederhana dan juga akurat. Oleh karena itu, SVM menjadi sebuah metode yang sangat ideal untuk mengklasifikasikan serta mengevaluasi data kualitas air. Algoritma SVM menawarkan solusi yang lebih efisien dan akurat dibandingkan analisis laboratorium tradisional untuk prediksi dan klasifikasi kualitas air. Selanjutnya, tujuan dari proyek kami kali ini ada tiga. Yang pertama yaitu mengetahui cara pengembangan sistem pemantauan kualitas air yang lebih efisien dan akurat untuk mengklasifikasikan tingkat pencemaran air. Yang kedua, untuk mengetahui tingkat efektivitas penggunaan algoritma SVM dalam mengklasifikasikan dan mengevaluasi data kualitas air. Yang ketiga, atau yang terakhir, yaitu untuk mengetahui dampak penggunaan algoritma SVM terhadap akurasi dan juga efisiensi dalam memprediksi dan mengklasifikasikan kualitas air berdasarkan Water Quality Index. Selanjutnya, terdapat manfaat yaitu dua manfaat, yang pertama bagi peneliti dan juga bagi masyarakat. Bagi peneliti, peneliti dapat mengembangkan sistem yang lebih efisien dan akurat dalam memprediksi dan mengklasifikasikan tingkat pencemaran air. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan algoritma SPM ini. Peneliti dapat merancang serta memantau kualitas air yang lebih canggih dan juga lebih efektif. Hal ini nantinya akan membantu untuk meningkatkan pemahaman tentang kualitas air dan memfasilitasikan pengambilan keputusan yang lebih baik dalam manajemen sumber daya air. Yang kedua yaitu bagi masyarakat. Masyarakat dapat memahami bagaimana cara untuk meningkatkan pemantauan kualitas air yang dapat mengurangi resiko terkena penyakit yang disebabkan oleh air yang tercemar. Dengan adanya sistem pemantauan yang lebih efisien dan akurat, tentu saja masyarakat akan lebih terlindungi dari potensi bahaya pencemaran air. Hal ini juga nanti akan membantu dalam mempromosikan kesadaran kesehatan lingkungan dan pentingnya menjaga kebersihan air untuk kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Selanjutnya terdapat dasar teori. Penelitian terbaru oleh Bu Amar dan Lajal menunjukkan bahwa SVM lebih unggul dari ANN dalam klasifikasi kualitas air dan juga dengan tingkat kesalahannya hanya 4% dibandingkan dengan 7% pada ANN. Karena ketangguhannya terhadap noise, penelitian dari Cina juga mendukung hasil ini dengan SVM mencapai akurasi 99,2% dalam pemantauan kualitas air yang jauh lebih baik dibandingkan Logistic Registration Multiplayer Perception atau EMLP dan juga RBF. SPM ini juga lebih efektif daripada KNN dengan akurasi 92,40% dibandingkan dengan 71,28% pada validasi silang 10 kali menggunakan 120 dataset. Meskipun SPM menunjukkan potensi yang besar, penerapannya menghadapi tantangan seperti keterbatasan parameter kualitas air dan ketangguhannya terhadap noise. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengatasi tantangan ini dan memaksimalkan efektivitas SPM dalam klasifikasi kualitas air. Selanjutnya ada metodologi penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini. Untuk dataset yang kita gunakan sendiri itu dataset dari Indian Water Quality Data yang diambil dari Kaggle yang
asalnya dari situs web pemerintahan India, di mana dataset ini berisikan data kualitas air historis di beberapa lokasi di India yang dikumpulkan dari tahun 2003 hingga 2014. Di dalamnya terdapat 12 kolom yang mempresentasikan station code, location, state, temperatur, DO, pH, conductivity, BOD, nitratenan, N plus nitritenan, fecal coliform, total coliform, dan year. Dalam metodologi ini digambarkan dalam flowchart di samping ini, dan secara keseluruhan terdapat 5 proses yang dilakukan. Yang pertama itu ada pengumpulan dataset, di mana digunakan dataset Indian Water Quality, karena ini merupakan dataset yang cocok untuk membangun indeks kualitas air atau WKI. Kemudian dilakukan preprocessing, di mana pada tahapan ini dilakukan preprocessing dengan pembersihan data, transformasi juga dilakukan untuk mempermudah identifikasi dan mengkoreksi kesalahan yang terdapat dalam dataset. Kemudian dilakukan perhitungan Water Quality Index, di mana WKI ini dihitung menggunakan beberapa parameter yang telah ditentukan, ada 7, yaitu oksigen, pH, konduktivitas, BOD, nitrat, coliform fekal, dan total coliform. Kemudian dilakukan penerapan machine learning, yaitu SVM itu sendiri. Setelah SVM ini diselesaikan, dilakukan evaluation metric, di mana kinerja klasifikasi kualitas air ini dievaluasi dengan confusion matrix untuk klasifikasi multikelas dan metode klasifikasi silang K-fold untuk mengurangi masalah overfitting dan bias sampling acak. Kemudian kita akan ke uji coba dan pembahasan. Pertama, di sini kita mengimport beberapa data yang dibutuhkan. Di sini ada NumPy contohnya, Panda, Seaborn, Mathlib, sklearn dataset, sklearn input, sklearn model selection, sklearn SVM, juga sklearn matrix. Kemudian dilakukan input data dan pengecekan tipe data terhadap dataset yang digunakan. Di sini tadi digunakan Indian Water Quality CSV dengan bantuan encoding Unicode Escape ini untuk memastikan Pandas dapat membaca semua karakter yang ada di dataset. Kemudian dilakukan pengecekan tipe data untuk pemilihan metode selanjutnya dalam klasifikasi, kemudian dilakukan print data. Di sini merupakan tipe data dari parameter-parameter yang ada di dalam dataset, dan hampir semuanya ini berbentuk objek, yang artinya kita harus melakukan transformasi data untuk dapat menghitung klasifikasi terhadap data yang digunakan nantinya. Kemudian ini data yang ada. Di sini terdapat 1991 baris dengan diwakili dari 12 kolom yang tadi. Setelahnya, dilakukan konversi tipe data menjadi numerik kecuali pada kolom state dan location, karena state sama location ini merupakan string dan tidak dapat digunakan untuk perhitungan nantinya. Di sini setelah dilakukan konversi, dilakukan pengecekan ulang terhadap tipe data. Di sini dapat dilihat berubah menjadi float, kecuali pada location dan state. Setelahnya dilakukan pengecekan missing value, di mana di sini terdapat banyak missing value dan hal ini harus diperbaiki untuk memastikan akurasi data nantinya dan tidak mengganggu dari klasifikasi. Di sini dilakukan replace missing value dengan median pada data-data numerik yang bisa menggunakan median, dan ketika dicek ini hasilnya menjadi seperti ini. Di sini dilihat tidak ada none, kecuali pada kolom state dan temperature dan location. Di sini kalau kita di-tag lagi missing value-nya, masih terdapat missing value pada location dan state yang menandakan bahwa state dan location ini memang tidak bisa dilakukan pergantian dengan median. Kemudian setelahnya kita hapus baris yang memiliki missing value pada state dan location, dan setelah dihapus ini menjadi 0 missing value-nya, yang berarti missing value penanganannya berhasil dilakukan. Kemudian ini hasil datanya setelah semua missing value selesai dilakukan. Di sini terlihat barisnya menjadi
49 baris yang tadinya 1991. Kemudian setelah itu dilakukan pendefinisian parameter. Di sini ada 7 parameter yang digunakan, yaitu DO, pH, conductivity, BOD, nitratenan dan nitritenan, fecal coliform dan total coliform. Setelahnya dilakukan pendefinisian nilai ideal dan nilai ambang batas dari setiap parameter. Di sini nilai ideal dilambangkan dengan VO, di sini ada DO sekian persen, pH nilainya segini, conductivity berapa, dan pada parameter-parameter lainnya. Setelah VO yang menjadi nilai ideal selesai didefinisikan, dilakukan pendefinisian juga pada SN yang merupakan nilai ambang batas untuk memastikan bahwa kapan air ini mulai jelek itu dalam nilai seperti ini, DO-nya 5, pH-nya 8,5, conductivity-nya berapa, BOD-nya berapa, dan parameter lainnya berapa. Setelah itu, dilakukan pengkalkulasian subindeks untuk menyamaratakan nilai skala dalam setiap parameter. Kemudian ini hasilnya. Kemudian setelah itu dilakukan perhitungan parameter dan perhitungan bobot juga klasifikasi WKI, di mana di sini ada 4 kategori, yaitu sangat baik, baik, buruk, dan sangat buruk. Di mana sangat baik ini dengan nilai WKI yang kurang dari 25, WKI dengan nilai kurang dari 50 itu bernilai baik, WKI yang kurang dari 75 bernilai buruk, dan selebihnya bernilai sangat buruk. Ini merupakan hasilnya yang ada di setiap parameter. Di sini terlihat dari nilai WKI segini itu hasilnya baik, dan segini hasilnya sangat buruk. Kemudian dilakukan seleksi fitur untuk memilih fitur mana yang bisa digunakan dalam klasifikasi. Di sini juga dilakukan klasifikasi di mana fitur yang dipilih hanyalah fitur numerik karena dilakukan perhitungan, sedangkan yang non-numerik tidak bisa dilakukan. Selanjutnya dilakukan impute missing value in features, di mana fitur ini akan memastikan bahwa tidak akan ada missing value di dalam data. Di sini dapat kita lihat bahwa yang digunakan hanyalah variabel-variabel yang float dan integer. Kemudian dilakukan splitting test and training data. Di sini kita melakukan beberapa kali percobaan. Yang pertama ada test size 0,2, di mana tesnya itu datanya ada 80% untuk training dan 20% untuk testing. Di sini didapati hasil train akurasinya 100% dan tes akurasinya itu 98,10%. Kemudian dilakukan juga pada tes size 0,25, di mana hasilnya tidak jauh berbeda dengan tes size 0,20. Sama-sama tes akurasinya 98,10%. Dan yang terakhir dilakukan tes size 0,3, di mana hasilnya itu ada tes akurasi yang lebih tinggi, yaitu 98,41 dari yang sebelumnya 98,1, sehingga dipilih tes size 0,3 untuk melanjutkan klasifikasi. Baik, selanjutnya akan lakukan visualisasi dengan confusion matrix seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa data kami adalah dibagi menjadi dua, yaitu training data dan juga testing data. Di sini kita dapat melihat, kita mulai dari yang di sebelah kiri dulu. Di sini ketika training data ini dibagi menjadi dua, itu ada prediction dan juga ada aktualnya. Ketika dia diprediksi baik, di sini aktualnya juga menjadi baik, yang arti datanya ini valid sebanyak 188 data. Selanjutnya, ketika diprediksikan buruk, dia juga akan menjadi buruk dengan jumlah 65,
Dan juga di sini prediksinya sangat baik, dia juga aktualnya sangat baik dengan total 202 dan juga yang terakhir sangat buruk dengan aktual yang juga sangat buruk dengan jumlah 279. Hal ini menunjukkan akurasi yang cukup tinggi dikarenakan tidak ada data yang salah pada training data di sebelah kiri ini. Karena kita dapat melihat bahwa pada barisan yang paling atas ini, itu hanya ada 188 dan ke kanannya kosong 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 semua, dan juga dengan kolom-kolom lainnya. Ini menunjukkan keakuratan yang cukup tinggi untuk training score-nya. Yaitu kita dapat melihat bahwa training score untuk ketiga tes size yang tadi kita lakukan, baik 0,2, 0,25 maupun 0,3, training score-nya tetap 100%, di mana artinya seluruh data ini akurat 100%. Kemudian, untuk yang selanjutnya, kita menggunakan, testing testing data yang 0,98,4, yaitu yang menggunakan test size yaitu 0,3. Di sini kita dapat melihat bahwa ini kenapa keakuratannya 98,4, dikarenakan ketika dia diprediksi baik, dia memang aktualnya baik sebanyak 81. Akan tetapi terdapat beberapa data yang tidak sesuai dengan dengan prediksi yang seharusnya. Yang pertama, ketika dia diprediksikan baik, ternyata ada satu yang buruk dan juga ada 2 yang sangat baik. Padahal seharusnya dia menjadi baik. Selanjutnya, hal yang sama juga berlaku ketika diprediksi buruk, akan tetapi ada data yang tidak sesuai karena 20 data yaitu buruk, akan tetapi ada satu data yang sangat buruk. Selanjutnya, yaitu ketika diprediksi sangat baik, ternyata ada juga data yang tidak sesuai, yaitu ketika diprediksi sangat baik, ternyata ada 81 data yang sangat baik dan juga ada satu data yang baik. Yang terakhir, yaitu sama dengan yang lain, akan tetapi data ini memiliki akurasi yang cukup tinggi karena ketika diprediksi sangat buruk, keseluruhannya juga diprediksi sangat buruk. Kita dapat melihat bahwa pada testing score ini berbeda dengan training score dikarenakan ketika pada testing score ini kita melihat bahwa ada beberapa data yang salah seperti satu, 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 dan 2 ini menunjukkan ada data yang salah. Itulah mengapa testing score ini menjadi tidak akurat 100%, yaitu keakuratannya 98,4%. Selanjutnya, kami juga melakukan visualisasi dengan SVM Hyperlane dan juga dengan support vectors. Di sini kita dapat melihat bahwa dengan visualisasi ini menggambarkan bahwa terdapat 3 buah garis, di mana garis yang di tengah ini merupakan garis hyperlane. Garis hyperlane ini ditandai dengan garis hitam pekat. Di sini garis hyperlane ini nantinya akan ditentukan letaknya oleh garis margin SVM yang ada di sebelahnya. Kedua garis titik-titik di sebelah kanan dan kiri itu merupakan garis margin FVM. Garis margin ini nantinya akan mempengaruhi letak SVM pada data yang kita miliki. Kita juga dapat melihat bahwa di sini ada perbedaan warna dari titik-titik, yaitu terbagi menjadi 2 warna, yaitu warna biru dan juga warna orange. Di sini menunjukkan bahwa terbagi menjadi 2 kelas, yaitu dibedakan dengan 2 warna yang berbeda. Kita dapat melihat bahwa di antara margin dan hyperlane itu ada data yang dengan digambarkan oleh lingkaran hitam di luarnya, itu menunjukkan bahwa itu merupakan support vectors. Support vectors ini nantinya juga akan mempengaruhi letak dari garis hyperline ini. Jadi garis hyperline ini nantinya akan mudah berubah ketika dia dihimpit dengan margin SVM dan juga dengan banyaknya support vectors yang berada di antara garis hyperline tersebut. Kemudian selanjutnya kita juga melakukan visualisasi dengan KDI plot. Di sini kita melihat bahwa seperti yang sudah dijelaskan tadi, kita menggunakan 7 buah parameter untuk, klasifikasi kualitas air ini. Yang pertama, kita akan mulai dengan klasifikasi dari parameter yang pertama, yaitu, DO. Di sini kita melihat bahwa terbagi menjadi 4 klasifikasi water quality, yaitu sangat baik, sangat buruk, baik, dan juga buruk. Kita dapat melihat ini ditandakan dengan setiap warna yang berbeda. Ketika pada DO, kita melihat bahwa ketika airnya sangat baik, cenderung
kapasitasnya atau rentangnya DO ini berada dalam rentang 5 sampai dengan 10. Akan tetapi ketika dia sangat buruk, kita dapat melihat bahwa ini di luar jauh dari rentang maksimum yang seharusnya. Dan juga ketika sangat buruk, dia cenderung lebih pendek, untuk density-nya. Di sini dapat kita lihat bahwa, ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang sangat nyata ketika kualitas air sangat baik maupun yang sangat buruk. Hal yang sama juga terjadi pada pH. Kita dapat melihat ketika air dengan kualitas yang sangat baik biasanya itu cenderung dalam rentang pH 5 sampai 7. Tapi kita dapat melihat kalau misalnya kualitas air ini sangat buruk atau tidak baik, itu biasanya rentang pH-nya itu terlalu tinggi sehingga memungkinkan akan menimbulkan penyakit khususnya bagi manusia. Selanjutnya ada conductivity. Hal yang sama juga berlaku, kita dapat melihat bahwa ketika kualitas air sangat baik, itu cenderung nilainya terhimpit ke nilai nol, akan tetapi ketika dia kualitas airnya sangat buruk, itu cenderung terlampau jauh dari angka nol dan juga bahkan menyentuh angka minus. Selanjutnya, parameter yang selanjutnya adalah BOD. Pada BOD ini, kita dapat melihat hal ini sama dengan conductivity. Kenapa? Karena ketika kualitas air sangat baik, dia cenderung terhimpit kepada nilai nol yang menandakan bahwa nilai ini cenderung sangat baik dan juga hal yang sama berlaku pada bagian BOD ini karena ketika kualitas air sangat buruk, maka nantinya dia akan terlampau jauh ke arah di atas nol atau bahkan cenderung ke arah minus. Kemudian selanjutnya, hal yang sama berlaku pada nitratenan N plus nitratenan. Nah, di sini kita dapat melihat ketika water quality-nya sangat baik, itu cenderung nilainya di antara 0 sampai 5. Itu merupakan batas maksimumnya. Akan tetapi ketika kualitas airnya sangat buruk, itu cenderung mendekati angka minus dan juga terlampau jauh dari angka nol. Kemudian parameter yang selanjutnya ada fecal coliform. Di sini kita juga dapat melihat ini cenderung sama dengan conductivity karena ketika kualitas air sangat baik, maka dia cenderung akan terhimpit ke nilai nol. Dan juga kita dapat melihat di sini kalau misalnya kualitas airnya sangat buruk, dia cenderung akan terlampau jauh dari angka nol. Kemudian yang terakhir, parameter yang terakhir adalah total coliform. Di sini menunjukkan bahwa ketika kualitas air sangat baik, dia akan cenderung terhimpit ke angka nol. Dan juga ketika dia kualitas airnya sangat buruk, maka dia cenderung akan terhimpit, terlampau jauh dari nilai nol dan nilai yang seharusnya. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai analisa masalah. Ya, terdapat 3 buah analisa masalah pada project yang kami lakukan. Yang pertama, pembagian data testing yang digunakan akan sangat berpengaruh terhadap hasil dan akurasi klasifikasi yang nantinya akan kita lakukan. Yang kedua, yaitu kurangnya variasi dalam percobaan karena adanya parameter random state sama dengan 42 pada train test split. Yang ini membuat pembagian dataset menjadi data pelatihan dan juga data uji tetap konsisten setiap kali kode dijalankan. Nah, yang ketiga adalah evaluasi model dengan satu pembagian data menggunakan random state itu memberikan pandangan terbatas yang mungkin kurang representatif terhadap performa model yang beragam. Selanjutnya, kita memberikan solusi permasalahan dari proyek yang kita lakukan. Ini ada 3 solusi permasalahan. Yang pertama, kita dapat lakukan beberapa percobaan pembagian data testing untuk menemukan nilai akurasi yang terbaik dari klasifikasi yang kita lakukan. Yang kedua adalah kita dapat menghilangkan penggunaan random state sama dengan 42 dalam trend test split, di mana memungkinkan untuk pembagian dataset menjadi lebih bervariasi setiap kali kode dijalankan. Yang ketiga adalah kita dapat menggunakan evaluasi model dengan menggunakan cross validation yang sederhana seperti key-fold cross validation yang digunakan untuk mengevaluasi yang lebih stabil dan juga representatif. Selanjutnya ada kesimpulan dari penelitian ini, yaitu hasil penelitian menunjukkan bahwa metode SVM ini terbukti sangat akurat dalam melakukan pengujian terhadap kualitas air parameter yang digunakan. Akurasi yang ditemukan dalam penelitian ini mencapai 98,4, menunjukkan bahwa metode ini efektif dan dapat diandalkan untuk tujuan klasifikasi kualitas air. Selanjutnya, ada beberapa saran yang harus dilakukan dalam penelitian tadi.
Yang pertama bagi peneliti ini disarankan untuk mempertimbangkan penggunaan berbagai algoritma machine learning lainnya sebagai tambahan seperti random forest, neural networks, atau gradient boosting untuk meningkatkan akurasi dan keandalan prediksi kualitas air. Selain itu, penting untuk menambahkan parameter kualitas air yang lebih komprehensif, seperti logam berat atau zat kimia industri, guna memperoleh gambaran yang lebih lengkap, juga memperluas ukuran keragaman dataset dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber air yang memiliki karakteristik berbeda juga akan meningkatkan generalisasi model. Selanjutnya, bagi pembaca disarankan untuk mendalami pemahaman tentang pentingnya kualitas air dan teknologi machine learning dalam pengelolaannya. Mengetahui cara kerja algoritma seperti SVM dan memahami parameter kualitas air yang digunakan dalam penelitian ini akan memberikan kualitas yang lebih mendalam nantinya. Selain itu, pembaca dapat mengaplikasikan pengetahuan ini dengan mendukung serta mendorong penggunaan teknologi yang efisien, akurat, dan dalam pengelolaan sumber daya air. Berikut presentasi yang bisa kami lakukan. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum. Terima kasih. Kenapa lu wassalamualaikum terima kasih. Nggak bisa gua WRWB-nya. Kata Nabila, "Udah nggak usah maksa."